Dari Kesehatan Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat siang kekasih Tuhan semuanya, apa kabar di siang hari ini? Senang sekali Debbie Devika saya kembali hadir menemani Anda di program Wawasan Spesial edisi hari ini akhir pekan Sabtu 1 Agustus 2020 dan selama kurang lebih 1,5 jam ke depan ya, hingga pukul setengah 1 siang nanti Debbie Devika menemani kekasih Tuhan semuanya di siang hari ini yang cuacanya panas banget di kota Surabaya, yang mungkin Anda juga sedang menikmati liburan di akhir pekan atau mungkin sedang santai di rumah sambil bakar-bakar sate mungkin kali ya. Oke, sesuai dengan yang sudah dipromosikan di Instagram, media sosial dan sebagainya, bahwa siang hari ini di program Wawasan Spesial kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya seputar jurnalistik. Telah hadir di siang hari ini narasumber yang luar biasa yang Dewi juga sudah kenal cukup lama juga, dan mungkin nanti kekasih Tuhan yang mau gabungan nih ya, yang mungkin mau tanya-tanya atau mungkin mau sharing seputar profesi jurnalistik, boleh aja ya di line telepon 0315046.000, WhatsApp dan juga SMS di 081330 telah 060.000. Telah hadir ada Catherine Ellison. Selamat siang. Selamat siang Debbie. Oke deh, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa, baik. Oke, ini Catherine Ellison ini teman juga ya, waktu sekolah juga, dan sekarang profesi sebagai jurnalistik nih. Oke, hari ini libur? Hari ini kebetulan libur karena memang Sabtu Minggu ini memang libur ya. Karena memang saya sudah tidak di media besar lagi, jadi saya memutuskan untuk Sabtu Minggu harus dan wajib libur untuk urus anak. Jadi punya our time lah buat saya dan anak, Waktu untuk bekerja dan juga keluarga nih ya. Nah, kalau berarti nih dari kalau Sabtu Minggu libur, Senin sampai Jumat full. Senin sampai Jumat full ya, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Oh, lama juga ini ya. Iya. Oke, sebelum kita kupas tuntas tentang jurnalistik, perlu tahu nggak sih sebenarnya nih apa sih mungkin arti dari jurnalistik sendiri? Kita yang orang awam mungkin belum tahu nih. Jurnalis itu sebenarnya artinya banyak ya. Kalau buat saya sendiri itu sebuah profesi yang membuat seseorang itu akhirnya harus berpikir cepat, belajar cepat dari satu bidang ke bidang lain. Yang awalnya misalnya kita cuman taunya seperti ekonomi, tapi ketika kita belajar tentang politik, terus kemudian kita juga harus belajar tentang hukum, kita juga harus belajar tentang sosial, banyak hal yang harus kita pelajari. Jadi banyak ilmu di jurnalistik ini yang tidak bisa kita dapatkan di bangku sekolah. Oke, Gitu. berarti ini menambah wawasannya di sini ya, dunia ini ya. Betul sekali. Bagi yang terlibat dan juga yang mungkin kita yang sebagai ini sebagai yang melihat berita atau mungkin membaca berita dari media cetak, itu banyak sekali itu ya. Iya, artinya kan kita memberikan informasi. Jadi seorang jurnalis jangan hanya sekadar memberikan informasi yang tidak faktual, tidak aktual begitu, tapi memang benar-benar sesuai dengan data yang ada di lapangan. Gitu. Jadi tidak, kalau sekarang sih zamannya ngobrolnya masalah hoax gitu. Iya benar banget nih ya. Apalagi sekarang media komunikasi semakin keren banget nih ya, gampang dapat terima informasi dan juga media. Berita-berita yang ada. Berita. Karena sekarang kan banyak sosial media. Jadi tidak hanya profesi jurnalis, semua orang bisa jadi jurnalis. Jadi warga pun juga jadi jurnalis, juga bisa mereka dapetin informasi, mereka dapat berita dari mana aja, mereka posting sudah jadi berita begitu. Iya, mungkin benar. Kayak media-media besar itu justru mengupdate-nya dari situ. Ini benar nggak gitu, harus. Dan kalau untuk seorang jurnalis juga harus cover both side, cover all side. Oke deh. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja deh. Catherine, kalau boleh tahu nih, udah berapa tahun sih terjun dalam dunia jurnalistik ini? Mungkin bisa diceritakan awalnya. Oke, sebenarnya kalau untuk total berapa tahun, ini tahun ke-11. Saya menjadi ke-11 ya. Ini tahun semenjak lulus ke-11 kuliah langsung semenjak tahun 2009. 2009 ya. Awalnya kenapa saya jadi jurnalis itu sebenarnya saya punya cita-cita dari SMP. Jadi waktu SMP, kalau anak-anak itu selalu nontonnya film anak-anak, film sinetron gitu kan. Yeah. Nah, tapi orang tua saya, khususnya almarhum papi saya itu tidak memperbolehkan kita nonton
film. Justru yang ditonton itu berita. Jadi waktu itu ada Liputan 6. Nah, karena Liputan 6 ini kan memang seksi ya, Liputan 6 dan seputar Indonesia itu adalah sebuah informasi berita yang sangat waktu itu memang ratingnya cukup tinggi. Betul. Gitu. Nah, saya sering nonton Liputan 6, dan yang saya lihat itu adalah sosok dari Rosiana Silalahi, presenternya. Ketika dia melakukan live report, kemudian dia dialog, itu kayaknya kok tajam banget gitu kan. Keren banget gitu. Keren banget gitu. Terus saya dalam hati ngomong, waduh, saya pingin jadi seorang jurnalis. Waktu itu pengennya cuma jadi reporter aja. Kemudian waktu setelah lulus kuliah itu memang ada brosur kan, ada brosur sekolah broadcast. Saya masuk di sekolah broadcast tersebut, terus selama 2 tahun, kemudian akhirnya saya join di salah satu TV lokal di Surabaya. Nah, saya memang melamar video jurnalis. Selama sebulan saya waktu melihat prosesnya, kemudian cara peliputan seperti ini, dan yang bikin ketawa itu hasil dari peliputan tersebut. Jadi satu berita itu dibayar Rp5.000. Terus saya akhirnya gini, oh ternyata itu jurnalis itu seperti ini gitu kan. Ini kita berbicara jurnalis televisi ya. Akhirnya saya cuma bergabung selama kurang lebih 6 bulan, kemudian saya memutuskan keluar, dan saya kerja juga di salah satu stasiun televisi lokal di daerah Belitung, dan itu juga terjadi cuma 6 bulan. Saya pulang, kebetulan ada lowongan reporter video jurnalis juga, itu di salah satu TV lokal yang sekarang ini menjadi Kompas TV. Nah, di situ awal mula saya benar-benar terjun sebagai video jurnalis. Jadi saat itu saya punya satu produser. Produser saya ini memang dikatakan killer karena memang dia jurnalis dari koran Republika. Dia memang benar-benar mendidik saya itu luar biasa ya, mulai dari digembleng banget, mulai dari pencarian angle, kemudian penulisan naskah, terus bagaimana cara menghadapi narasumber. Itu kita nggak boleh nangis. Jadi kalau dulu itu istilahnya tuh ada gini, ini naskah sampah kayak gitu, ini gambar sampah gitu kan. Kalau nggak cocok buang gitu ya. Gambar sampah ini apa, ini gambar sampah, ini nggak layak tayang, ini naskahnya, ini naskah sampah gitu. Terus kemudian kita bergabung dengan Kompas TV itu. Nah, ini senior-senior yang dari Jakarta turunlah ke Surabaya. Ada salah seorang koordinator daerah, ini namanya Helena Soisa. Itu kebetulan dia juga killer juga ternyata. Jadi orang ini tuh killer banget, yang membuat akhirnya semua itu harus benar-benar memperhatikan bagaimana sih cara penulisan naskah yang benar, pengambilan gambar yang benar, gitu. Pengambilan angle dari sebuah berita itu seperti apa. Jadi kita benar-benar dididik gitu kan. Jadi kita nggak hanya menjadi seorang jurnalis yang abal-abal, tapi benar-benar jurnalis yang punya attitude, gitu, etika berjurnalis. Nah, akhirnya dari situ saya benar-benar belajar selama 7 tahun di Kompas TV. Saya bergabung, terus kemudian saya menjadi jurnalis. Setelah matang di lapangan, saya dapat tawaran. Saya mendapatkan tawaran, jadi saya hijrah di salah satu media juga nasional, ini media agak sepuh ya, MNC Media Group. Jadi saya di iNews. Nah, di situ TV berita, cuma TV beritanya tidak setreng di Kompas gitu. Kalau Kompas ketika ada peliputan kita langsung jalan gitu. Tapi kalau ini kita masih menunggu perintah. Jadi kalau di Kompas ini memang kita harus yang diandalkan itu adalah ketepatan gitu. Saya bergabung di iNews TV kurang lebih 3,5 tahun. Ya, dari situ saya menuangkan ilmu saya dari Kompas TV ke iNews TV. Gitu. Cuman bedanya adalah karena ini TV kebanyakan senioritas, jadi masih mengandalkan senioritas dan junioritasnya begitu kan. Jadi kita tidak bisa eksplor ide-ide kita kayak gitu. Cuman tetaplah untuk kaidah-kaidah jurnalistiknya itu harus tetap tertuang ketika kita melakukan peliputan. Yang saya bersyukurnya ketika saya bergabung di MNC Media adalah saya punya pengalaman, saya bisa melakukan live report kedatangan Raja Salman. Kedatangan Raja Salman di Bali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mendapat kesempatan waktu itu eksklusif
Saya wawancara dengan mucikarinya ketika prostitusi online, artis yang melibatkan salah satu Surabaya. artis di Surabaya, FA. Kemudian banyak hal sih sebenarnya. Terus saya juga, artinya ketika saya bergabung di MNC Media, saya menjadi andalan untuk live report gitu. Ya ini semua juga berkat dari ilmu saya yang saya dapatkan dari Kompas TV, pengalaman yang kemarin. Oke deh. Baik, ini boleh nggak sih berbagi, maksudnya profesi tugasnya sebagai video jurnalis dengan yang bedanya apa sih? Jadi kalau kita ngomongin masalah video jurnalis itu memang beda dengan jurnalis cetak. Karena video jurnalis itu adalah kita melakukan peliputan sendiri, mengambil gambar sendiri, kemudian kita menulis naskah sendiri, kita mengedit gambar sendiri, dan kita Tidak satu berarti ya? ya memang tugasnya seperti itu. Karena kalau di Amerika itu tugasnya semua dirangkap oleh video jurnalis. Jadi kantor berita itu hanya menerima bahan matang. Berarti sebagai presenter juga, beritanya juga. Terkadang harus menjadi untuk mereka melakukan peliputan, laporan sendiri gitu ya. Jadi misalnya ketika ada suatu peristiwa, terus kemudian tidak ada kru yang bisa datang atau ada kendala bla 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 begitu, kita harus standby dengan handphone dan kita langsung bisa laporan. Pakai handphone pun bisa. Pakai handphone pun bisa, karena sekarang udah musimnya gadget itu canggih, jadi nggak perlu lagi kita yang bawa alat berat gitu kan. Kalau dulu saya di Kompas TV namanya SNG kan, jadi itu kayak truk gitu, flyaway yang sudah dirakit, kemudian jadi kayak truk gitu. Jadi kita kalau misalnya mau live, kita live-nya jam 12 siang, jadi jam 9 gitu kita udah standby, karena kita harus buka alatnya, kita harus prepare, kita harus tarik kabel, posisinya, terus kita harus menyesuaikan ini gimana satelitnya udah oke apa enggak. Nah itu, tapi kalau sekarang sudah enggak lagi. Bahkan kalau waktu saya di MNC Media di iNews itu, saya ada alat itu namanya live view atau TV view. Jadi alat cuman kayak ransel aja, tinggal nyalain udah terhubung dengan Jakarta. Gitu, udah terhubung dengan satelit. Jadi kita langsung laporan aja. Jadi nggak perlu kru banyak, cukup dengan kameramen dan reporter. Itu kalau kameramen reporter. Tapi kalau video jurnalis seperti apa? Itu lebih jauh seperti kita melakukan sendiri, semuanya serba sendiri. berarti beda ya, video jurnalis dengan kameramen reporter beda banget ya? Beda, tugasnya juga beda. Kalau video saya pikir itu ambil gambar gitu, bukan ya? Bukan, jadi kalau video jurnalis itu semua untuk liputan, dia mandiri. Mulai dari pengambilan gambar, wawancara, kemudian penulisan naskah, editing, itu semuanya dia melakukan sendiri. Sama halnya ketika ada peristiwa, dia juga live report sendiri. Gitu. Jadi benar-benar ya kita harus multifungsi ya, multitasking gitu, harus bisa semuanya deh. Ya keren banget loh ya kalau saya bisa menggambarkan, membayangkan video jurnalis itu jadi tangkap jadi satu dan segera cepat. Seorang wanita lagi. Iya betul. Biasanya kan kalau pria ya itu lebih cepat kayak geraknya ya. Iya, kalau dulu memang kebanyakan cowok kan. Bener ya? Iya, jadi kalau di TV nasional itu ada namanya kontributor. Nah, sebenarnya mereka itu adalah video jurnalis. Gitu. Tapi ketika di zaman saya itu sepertinya nggak hanya saya aja yang jadi video jurnalis, tapi beberapa televisi juga menyiapkan reporternya perempuan itu untuk menjadi video jurnalis gitu. Jadi memang kelihatannya keren ya, tapi untuk pekerjaannya sendiri itu di lapangannya di lapangannya butuh effort. Terus aduh ya kita memang butuh berarti make up tinggal ya. Make up udah nggak pakai lipstick, udah nggak pakai alis, nggak pakai maskara, nggak butuh yang cantik-cantikan gitu. Jadi kita memang yang dibutuhkan adalah memang tenaga, juga pikiran kita. Yang pasti ya ini cara berpikir kita juga, otak kita juga diperas untuk bagaimana caranya kita mengambil angle berita, angle gambar berbeda dari media televisi lain. Oke. 11 tahun ya dalam bidang jurnalistik ya, benar ya Bang Arya? Ya. Kalau betul tadi sebut bahwa video jurnalistik sudah berapa tahun sampai dengan saat ini? Kalau saya video jurnalisnya sendiri kurang lebih 7 tahun. 7 tahun, Selebihnya saya menjadi reporter. Ketika saya bergabung di iNews, saya dibutuhkan sebagai reporter. Begitu. Jadi saya reporter. Reporter tuh berarti yang sama tim ya? Iya, saya punya tim kamera. Ada yang megang kamera gitu ya. Iya, jadi enak berarti, lebih mudah mungkin ya. Sama aja. Lebih meringankan. Lebih meringankan Lebih ya. meringankan. Karena kalau video jurnalis itu yang harus kita pikirkan adalah aduh gambarnya apa, terus nanti angle beritanya apa, terus nanti naskahnya gimana gitu. Belum lagi nanti narasumbernya, kita menghubungi narasumber, semuanya kita lakukan sendiri. Terus nanti ngeditnya,
posisi antara naskah harus, jadi gambar itu harus disamakan dengan naskah gitu, atau naskah yang kalau di TV itu sebenarnya adalah naskah mengikuti gambar gitu. Jadi naskah kita nggak boleh yang keluar jalur dari gambarnya, itu yang kita pikirkan. Kalau kameramen dengan reporter kalau pekerjaan reporter hanya memikirkan konten aja, naskah tinggal tunjuk aja, bro nanti kamu ambilnya ini ya, gambarnya ini, nanti aku wawancara maunya seperti ini, jadi nanti kamu motonya gini gitu. Berarti bagiannya sudah terbagi lah gitu Sudah ya. terbagi. Jadi kita lebih, kalau reporter tuh lebih ringan sih pekerjaannya. Karena nanti kita sounding ke narasumber pun juga kita yang melakukan, bukan kameramen gitu kan. Perizinan juga kita yang melakukan. Tapi kalau video jurnalis, ya kamu mau nggak mau, kamu semua yang melakukan gitu ya. Pernah nggak sih namanya ditolak berarti hasil rekamannya, hasil videonya, hasil beritanya? Sabar dulu ya. Oke, kasih Tuhan. Ini kayaknya perbincangan menarik banget ya tentang jurnalistik. Jujur Demi juga sangat tertarik dengan jurnalistik karena banyak hal ya yang bisa kita dapatkan di lapangan itu. Waduh, ini bukan hal yang mudah seperti kita yang bekerja dalam kantor, betul ya. Banyak hal dan nanti Debbie akan mengupas lebih tuntas. Sabar dulu deh. Kami akan kembali setelah informasi dan sebuah puji dulu yang akan hadir menemani Anda.